Pengacara kondang Hotman Paris tampaknya sangat meyakini bahwa kasus kematian Vina Cirebon yang berlangsung pada tahun 2016 silam bukanlah akibat kecelakaan tunggal. Menurut pengakuan Hotman Paris, ia menemukan bukti Vina sempat diperiksa sebelum ditangkap oleh para pelaku saat ia menganalisis berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku serta hasil autopsi Vina. Selain yakin dengan bukti BAP, Hotman Paris juga berpedoman pada amar putusan yang menuliskan bahwa DPO kasus kematian Vina ada 3 orang. Untuk mengetahui keyakinan Hotman Paris yang lainnya, maka inilah 5 keyakinan Hotman Paris tentang kasus kematian Vina Cirebon yang bukan merupakan kecelakaan tunggal, versi Cumi Top 5. Hotman Paris baru-baru ini mengunggah foto amar putusan kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 di Cirebon. Dalam amar putusan tersebut tertulis beberapa barang bukti pada saat kejadian berlangsung, serta tertulis 3 nama orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Hal tersebut lantaran Hotman Paris meyakini bahwa 2 nama DPO yang dihilangkan bukanlah sosok yang fiktif, seperti yang diungkapkan oleh Kapolda Jawa Barat. Lantas, seperti apa isi dari amar putusan yang diunggah oleh Hotman Paris? Dan seperti apa keyakinan Hotman Paris atas amar putusan tersebut? Apakah benar 2 pelaku DPO yang belum ketangkap itu adalah nama fiktif? Masalahnya dari segi logika apapun nggak ada alasan mengatakan itu fiktif. Karena apa? 7 pelaku di dalam BAP menguraikan mereka berbuat sama-sama. 2 pelaku DPO ini juga ikut berbuat semua tindak pidana tersebut. Dan 7 terpidana ini tidak berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada 2 DPO. Jadi untuk apa dia mengarang cerita bahwa itu fiktif? Jadi memang di dalam amar putusan, amar putusan ini, bacakan Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Jadi, ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Selain yakin dengan amar putusan, Hotman Paris juga yakin dengan bukti berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku yang diduga melakukan tindakan keji terhadap Vina dan Eki. Hotman Paris bahkan membeberkan beberapa isi dalam BAP 7 terpidana yang tertulis secara jelas dan terperinci. Lantas, seperti apa isi BAP 7 terpidana yang Hotman Paris yakini bahwa kasus kematian Vina bukan akibat kecelakaan tunggal? Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis. Ini jadi, yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini.
Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Hotman Paris tampaknya sangat menggebu dan meyakini bahwa penyebab kematian Vina dan Eki bukanlah akibat kecelakaan tunggal. Bahkan saking yakinnya, lantaran memegang beberapa alat bukti, Hotman Paris sampai menghimbau pihak kepolisian untuk menyidik oknum yang menghalangi dan mengatakan bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Lantas, seperti apa himbauan Hotman Paris terhadap pihak kepolisian? Dan apa yang membuat Hotman Paris sampai melakukan hal tersebut? Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO. Yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Hasil temuan tim Hotman 991, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, adalah Eko. Pada saat Eko almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua Prianto, yang ketiga Eka Sandi, yang keempat Jaya alias Kliwon, yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hotman Paris tampaknya juga meyakini bahwa Linda, sahabat mendiang Vina yang pernah dirasuki oleh arwah Vina pada tahun 2016 silam, memegang kunci atas misteri kasus kematian Vina. Pasalnya, belum lama kemarin, Hotman Paris sempat mengunggah sosok Linda yang diduga tengah dirasuki lagi oleh arwah Vina. Lantas, seperti apa unggahan Hotman Paris yang memperlihatkan Linda tengah dirasuki oleh arwah Vina? Dan seperti apa keyakinan Hotman Paris bahwa Linda memegang kunci misteri kasus kematian Vina? Salah satunya. Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Kita coba dulu percayakan kepada kepolisian dan melihat sejauh mana nanti hasil pendalaman kasus ini. Ya, tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris dan rekan-rekan akan nanti mendampingi di sana. Jadi itu dari penyelidikan kepolisian ya. Kalau arwah itu kan tidak bisa dikatakan itu adalah bukti ataupun keterangan yang valid. Itu kan hanya petunjuk. Petunjuk yang memang bisa digali lagi. Apakah yang dimaksud dari keterangan si arwah tersebut ada kaitannya atau tidak. Tapi untuk 11 orang tersangka atau yang 3 orang DPO-nya, yang 8 kan sudah dipidana, itu memang hasil dari penyelidikan kepolisian dan juga keterangan dari para terpidana yang sudah divonis tersebut. Keberadaan sosok Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, tampaknya tengah diburu oleh banyak pihak, termasuk Hotman Paris.
Ya, secara terang-terangan, Hotman Paris mengungkapkan bahwa ia tengah mencari Ibtu Rudiana untuk berdiskusi terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ya, dalam pernyataannya, Hotman Paris sangat meyakini bahwa Ibtu Rudiana mengantongi banyak bukti atas kasus kematian Vina dan Eki pada 8 tahun lalu. Lantas, seperti apa himbauan Hotman Paris terhadap Ibtu Rudiana? Dan seperti apa respon dari Ibtu Rudiana? Kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit.